Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku ini. Oke, kali ini aku mau share persyaratan CPNS yang banyak juga orang request. Karena sesuai dengan janji aku di video ini, kalian bisa cek di sini. Di sini aku kasih info tentang hal-hal seputar CPNS yang mungkin kalian masih bingung. Contohnya ya umurnya berapa, SMA, bisa berapa aja dan sebagainya. Jadi kan bisa cek di video ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau share syarat-syarat atau berkas apa aja yang mesti kalian siapkan sebelum daftar CPNS 2019. Nah, tapi for your information aja, untuk pembukaan CPNS yaitu tanggal 11, yaitu hari ini, tanggal 11 bulan 11 2019. Tapi di sini belum bisa kita akses karena kemungkinan jam 11 malam nanti baru bisa dibuka. Nah, jadi sebelum kalian buka atau siapkan berkas-berkas kalian bisa cek dulu di videonya ini. Nah, di sini sudah aku sertakan website pendaftaran CPNS. Karena sini ada yang bingung, yang betul yang mana linknya. Oke, kalian bisa cek di video aku ini. Di sini aku sediakan website pendaftaran CPNS. Nah, di sini dia SSCASN. Nanti dia bakal keluarnya seperti ini. Kalian klik yang SSCN kalau untuk yang umum. Nah, kalau sekolah kedinasan ini sih untuk mereka yang jenjang SMA baru tamat gitu. Nah, setelah kalian klik SSCASN, ini bakal muncul udah ke website yang sebelah ini. Nah, kalian klik aja register. Tapi untuk sekarang seperti aku bilang tadi belum dibuka, jam 11 malam nanti baru dibuka. Oke. Itu aja sekedar informasi sementara. Nah, balik lagi ke topik kita. Jadi apa aja sih syarat untuk daftar CPNS 2019? Nah, di sini aku udah dapatkan berkas langsung dari BKN tentang buku petunjuk pendaftaran CPNS Nasional 2019. Nah, ini dia. Hal-hal yang harus disiapkan untuk daftar CPNS. Oke, yang pertama itu kartu keluarga, yang kedua KTP, yang ketiga ijazah, ya ijazah terakhir kalian daftarkan, yang keempat transkrip nilai, yang kelima pas foto, dan yang keenam dokumen lain sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar. Nah, di sini tertulis 6, tapi aku mau menambahkan satu lagi yaitu email. Nah, jangan lupa email aktif. Emailnya terserah mau Gmail, Yahoo, terserah kalian. Tapi aku saran sih yang gampangnya Gmail gitu. Jadi kurang lebih kalau aku bilang lagi tadi ya 7 sih, tambahkan dengan email. Nah, kartu keluarga ini fungsinya untuk mengambil nomor kakak kita gitu bisa kita mau daftar. Nah, sedangkan nomor 2 ini KTP. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang belum punya KTP, kalian bisa ngurusnya di Disdukcapil. Tapi kalau misalnya belum siap, di sini udah aku bahas juga di video ini. Misal nggak punya KTP macam mana? Nah, kalian bisa cek aja di sini. Nanti aku sertakan link videonya. Oke. Yang ketiga ijazah. Nah, ijazah pun sama gitu. Misalnya kalian mau daftar S1 ya kalian daftar pakai ijazah S1 kalian. Misalnya kalian mau daftar untuk SMA ya pilih SMA. Nah, andai kata pertanyaan timbul, Bang, boleh nggak daftar S1 tapi untuk kualifikasi pendidikan D3? Nah, sini udah aku kasih juga apa jawabannya. Jadi kalian cek aja di video ini. Nah, yang keempat transkrip nilai. Transkrip nilai ini biasa untuk S1 tuh ya ada transkrip nilainya. Sedangkan untuk yang ijazah atau jenjang SMA biasa transkrip nilainya itu yang di belakang ijazah. Nah, kemudian pas foto. Pas foto ini umumnya di situ diminta berlayar merah dengan rasio 3:4. Biasanya tahun kemarin aku buatkan itu untuk ukuran 3:4 sih. Contohnya ya seperti ini. Nah, ini pas foto 3:4 layar merah. Oke. Misalnya kalian nggak bisa foto di studio foto, kalian bisa edit aja pakai Photoshop dan ganti layar merah. Tapi jika kurang tahu bisa kalian komen di bawah caranya biar aku kasih tahu. Oke, yang keenam dokumen lain. Nah, dokumen lain ini ya sesuai dengan instansi yang kalian daftar. Contohnya, untuk kalian yang jenjang SMA mau daftar untuk kualifikasi pendidikan SMA itu kan ada 2 di Kejaksaan RI. Untuk penjaga tahanan sama pengemudi tahanan. Nah,
Jadi yang dimaksud dokumen lain ini contohnya kayak tadi kejelasan RI. Misalnya kalian mau daftar untuk penjaga tahanan. Nah, di situ diminta dilampirkan surat keterangan bela diri. Nah, itu salah satu contoh dokumen lain. Sedangkan untuk yang pengemudi tadi, syaratnya ya lampirkan SIM mobil, SIM A kalau nggak salah ya. Nah, jadi dokumen lain ini akan sesuaikan dengan instansi yang mau kalian daftar gitu. Tapi secara umum tadi ya tadi 1 sampai 5 ini sih awalnya untuk buat akun awal dulu akun SSCS CASN-nya gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi nomor 7 itu jangan lupa email aktif. Jadi kalau misalnya email kalian aktif itu digunakan kalau misalnya di akun kalian lupa password gitu. Biasanya resetnya ke email kalian. Kayaknya 2019 nggak mungkin lah orang nggak tahu buat email gitu kan. Tapi kalau bagi kalian yang nggak tahu buat email, komen aja di bawah biar aku share caranya. Nah, ini tata cara pendaftaran. Nah, ya ini singkat aja sih, karena nanti bakal aku juga buat video tutorial cara pendaftaran supaya gampang. Jadi ya tadi seperti gue bilang, akses di SCASN. Kalau kalian nggak bisa ngetiknya, nanti aku kasih link di deskripsi ya. Nah, setelah kalian udah login tuh biasanya kalian disuruh buat dulu akun SSCN tuh. Nah, ini dia. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini awal untuk pembuatan akun SCASN. Jadi di sini kurang lebih kalian siapkan KTP kalian, nomor NIK kalian, kemudian nomor KK kalian, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir. Ini CAPTA ya, kalian sesuaikan dengan yang keluar. Nah, ini sih usahakan ya betul-betul kalian isi, jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini nomor 3 nih, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data KTP, silakan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi ya kalian siap-siapkan aja KTP kalian atau cek data kalian di Disdukcapil. Nah, biasanya sih setelah kalian udah berhasil memasukkan kode CAPTA-nya tadi, nanti kan disuruh kelanjutkan. Nah, ini dia. Ini langkah keduanya, lengkapi data. Lengkapi data tadi seperti aku bilang harus ada email nih. Email aktif ya. Kemudian password. Nah, ini password untuk kalian login ke akun SSCASN. Usahakan passwordnya ya kalian catat gitu. Supaya nggak lupa. Karena ini nggak boleh salah nih, nggak boleh lupa. Dan ini yang mesti kalian pegang juga. Tadi kan ada aku bilang ijazah. Pada sini ada nama Anda dalam kurung sesuai identitas KTP. Jadi kalian siapkan KTP kalian. Kemudian nama Anda tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah terakhir kalian. Jadi misalnya S1 kalian pendidikan, jadi gelarnya kan SPD itu. Jadi misalnya nama kalian Andi SPD, ya kalian buat aja Andi gitu. Sesuai dengan ijazah yang kalian lampirkan nanti mau kalian daftar. Nah ini dia. Biasa orang yang bingung sini, bang, tempat lahir aku misalnya di Payabujo atau Pulau Tiga atau di mana gitu kan. Dia nggak minta kayak gitu, tapi dia minta kota kabupaten kalian. Contoh, misalkan lahir di Payabedi. Nah, Payabedi itu kan kabupatennya Aceh Tamiang. Jadi pas kalian klik di tempat lahir kalian, kalian klik aja Aceh Tamiang. Dia nggak bakal keluar. Kalian ketik Payabedi, nggak bakal keluar. Tapi yang keluar hanya nama kabupaten kota kalian gitu. Kemudian ini, nah tanggal lahir sesuai yang tertulis pada ijazah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara ijazah dengan kakak kalian atau KTP, ya ikut aja di sini yang tertulis dengan ijazah. Nah, di sini ada diminta nih. Dan udah ada ketentuannya nih ya, pas foto berlatar merah dengan extension atau formatnya itu JPG atau JPEG. Maksimal 200 KB. Nah, ini format untuk pas fotonya. Kemudian ini pertanyaan. Ini pertanyaan nih kalau bisa memang betul-betul kalian isi jawaban yang betul-betul lah. Karena kepalaman orang terkadang asal-asal aja buatnya gitu. Misalnya di mana kota lahir Anda, dibuatnya pula di Maroke ataupun di wilayah yang lain lah gitu. Nggak diisi betul-betul lah gitu. Jadi usahakan betul-betul sih. Karena apa? Kalau misalkan lupa password kalian bisa reset pakai pertanyaan keamanan ini. Itu sih saran aku. Nah, menyangkut hal tadi yang ukuran file tadi misalnya bang, KTP berapa sih ukuran scan-nya gitu. Nah, di sini aku udah dapat. Ini sih kalau nggak salah yang punya 2018, tapi kayaknya masih relevan kalau dipakai di sekarang. Jadi,
Scan pas foto berlatar belakang merah tadi 200 KB, formatnya JPG atau JPG. Ini sih bisa kalian foto pakai HP kalau misalnya kalian nggak punya perangkat atau nggak punya duit ke studio foto, kalian bisa foto aja pakai HP terus edit layarnya jadi merah. Kalau misalnya kalian memang nggak bisa kali, bisa lah mungkin ku bantu editkan. Oke, yang kedua scan swafoto. Nah, ini masih juga yang bertanya nih. Scan swafoto ini apa, Bang? Oke, swafoto tuh kayak gini. Ini dia. Ini namanya swafoto. Jadi kalian foto megang KTP kalian sama megang akun SCASN kalian yang udah kalian daftarkan tadi. Nah, ini contoh swafoto. Kemudian yang ketiga, scan KTP. Maksimalnya juga 200 KB. Formatnya JPEG. Kemudian nomor keempat, scan surat lamaran. Nah, ini misalnya tergantung instansi kalian minta atau enggak. Kemudian yang kelima, scan ijazah 700 KB. Filenya PDF, bukan JPEG. Kemudian scan transkrip nilai kalian 500 KB, formatnya PDF juga. Dan yang terakhir, scan dokumen lain ya tadi kayak misalnya surat sertifikat bela diri atau SIM atau yang lainnya 500 KB juga. Oke, setelah selesai semua kalian scan, jadi nanti biasanya diupload itu setelah kalian buat akun SCCN. Nah, jadi di sini buat kawan-kawan yang nggak ada, printer atau scanner, kalian bisa pakai HP kalian atau pakai aplikasi cam scanner. Nah, di situ kalian bisa pakai aplikasi cam scanner untuk scan file-file kalian. Jadi nggak ada alasan, nggak ada duit untuk ke tempat percetakan untuk scan. Kalian bisa ngakalnya pakai aplikasi cam scanner. Nanti aku kasih link di deskripsi aplikasinya. Oke, setelah kalian juga nanti upload, kayak tadi aku bilang ukurannya itu 200 KB, formatnya JPEG. Nah, jadi ya yang muslim ya usahakan ya pakai jilbab lah gitu kan. Yang muslimah maksudnya. Dan sedangkan untuk ketentuan fotonya sih nggak ada sih, yang penting dia pakainya sopan ya. Bagi yang muslimah yang menutup aurat ya belakangnya yang penting layarnya merah gitu. Oke, jadi andaikan sudah siap semua, di sini kalian klik proses pendaftaran akun gitu. Nah, kurang lebih nanti jadinya kayak gini. Dan contoh yang tahun lalu udah daftar, yang udah aku daftarkan 2018 kemarin, ini contohnya akun informasinya. Nih, kartu pendaftarannya ini dia nih. Ini setelah kalian semua udah siap, inilah dia. Oke. Nah, biasanya kartu informasi ini kalian cetak, kemudian kalian pakai untuk swafoto. Nah, ini dia nih akun informasinya nih, kalian cetak, kalian print, barulah kalian foto. Karena nanti di tahap pendaftaran selanjutnya, kalian diwajibkan foto swafoto kayak tadi. Nah, itu ceritanya yang login pendaftaran. Jadi kalau untuk awalnya kali yang kalian belum pernah buat akun SCCN tadi ya perlu tadi ku bilang, yang pertama kartu keluarga, yang kedua KTP, yang ketiga ijazah, kemudian foto dan email. Itu yang awal kali yang perlu kalian siapkan. Nah, setelah kalian sudah siap buat akun SCASN, barulah kalian kemari. Nah, biasa login ke SCCN ini, itu semua tuh seperti milih jenjang apa yang kalian daftar, formasi apa yang kalian daftar. Nah, di sini nih. Login ke SSN dari Sibirata. Nah, disinilah baru kalian siapkan semua file-file pemberkasan kalian. Ini yang aku bilang tadi, swafotonya. Nah, dan ini gambarannya nih. Jadi di sini yang diminta yaitulah ijazah, KTP, kemudian transkrip nilai. Nah, jadi yang mesti kalian siapkan tadi ya segala berkas pribadi kalian dari ijazah, KTP, KK,
kemudian dokumen-dokumen lain, pas foto itu yang mesti kalian siapkan. Kemudian ada yang nanya misalnya, sertifikat akreditasi perlu nggak? Setahu aku sih ada beberapa instansi yang perlu gitu. Ada juga yang biasanya tidak melampirkan sertifikat akreditasi jurusan ataupun kampus gitu. Jadi kurang lebih itulah yang bisa aku share. Tapi untuk informasi cara pendaftaran nanti aku buat tutorial video pendaftarannya. Jadi nanti stay aja di channel ini, atau kalian bisa cek di link deskripsi, nanti akan aku kasih tutorial cara pendaftaran. Karena kalau misalnya aku jelaskan dari sini kayaknya nggak, kurang enak gitu. Lebih bagus langsung dari websitenya. Karena untuk sekarang sih belum bisa aku buat video tutorialnya karena belum bisa diakses. Jadi untuk saat ini aku cuma bisa share info syarat-syarat CPNS atau berkas apa aja yang mesti kalian siapkan. Oke, semoga berguna bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian atau ke grup-grup CPNS kalian supaya banyak yang tahu. Oke, sekian dari aku. See you.